Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita renungkan sekali lagi pandemi COVID-19 yang sedang menggejala tidak hanya di kampung kita, tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di negara muslim, tetapi juga di seluruh muka bumi ini. Apa makna yang tersirat di balik hadirnya COVID-19? Salah satunya menurut saya adalah anjuran kepada kita untuk lebih meneguhkan ukhuwah bashariyah, persaudaraan sesama umat manusia. Nah, ini sangat penting karena ketika COVID-19 atau virus yang sangat cepat bergerak dan tidak mudah dilacak pergerakannya itu hadir dan menyebar, dia tidak pernah melihat kewarganegaraan seseorang. Dia tidak pernah peduli dengan agama orang yang bersangkutan. Yang penting dia manusia, dan manusia itu menjadi tempatnya bersarang, dan dari persinggahan di tubuh itulah kemudian dia berkembang biak, dan kita yang menjadi tempat berkembang biak itu kemudian sakit dan kemudian ada kemungkinan meninggal. Dan seperti tadi saya sampaikan bahwa tugas kita itu adalah menjaga supaya tidak terjadi peredaran, tidak terjadi perpindahan virus dari satu tempat ke tempat lain. Dan ketika virus ini bisa menyebar, dia bisa pindah dari satu negara ke negara lain melalui pesawat terbang. Dia bisa pindah dari satu orang ke orang lain tanpa terkendala oleh jarak, dan dalam waktu yang sangat cepat kemudian COVID-19 ini kemudian bisa menyebar ke seluruh muka bumi. Nah, oleh karena itu maka kalau memang kita bersungguh-sungguh menyayangi nyawa kita, menyayangi saudara kita sesama umat manusia, maka kesungguhan untuk bisa mengikuti anjuran-anjuran dari lembaga-lembaga yang sudah punya kredibilitas tinggi, termasuk lembaga dunia World Health Organization, itu menjadi acuan penting. Nah, problemnya adalah selama ini penanggulangan wabah itu berlangsung negara per negara, dan sistem untuk menjalin kerjasama antar negara itu masih jauh dari mapan. Yang selama ini kita tekuni itu adalah ukhuwah watoniyah, persaudaraan sesama umat manusia, dan justru sekarang saatnya kita mengembangkan ukhuwah Islamiyah melalui komitmen kita menjalani Ramadan ini untuk bisa bersungguh-sungguh menjaga persaudaraan umat manusia dengan cara tidak membiarkan virus itu menebar melalui interaksi yang melalui diri kita. Jadi ukhuwah watoniyah itu tetap saja penting, persaudaraan di dalam satu negara, supaya sistem pencegahan yang terjadi di setiap negara itu jalan. Tetapi kalau kolaborasi antar negara, kolaborasi antar sesama umat manusia itu tetap saja terkotak-kotak oleh sekat agama, terkotak-kotak oleh sekat solidaritas sesama umat beragama, maka kemudian kita mengorbankan sesuatu yang lebih hakiki, yakni solidaritas sesama umat manusia, sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasih sayang kita kepada sesama makhluk diuji dengan makhluk Tuhan yang lain yang namanya virus. Memang kalaulah virus itu sesama hamba Allah, dia punya masa edar terbatas, dan kalau masa edar terbatas itu menghasilkan risiko yang sangat berat, maka kemudian risiko yang sangat berat itu harus kita tanggung bersama-sama, sehingga kesediaan kita untuk berbagi risiko dengan sama-sama menahan diri, itulah bentuk dari ukhuwah bashariyah. Dan dengan begitu maka kita beragama dalam kualitas yang tinggi, karena kualitas kita di dalam beragama itu ditunjukkan dengan memanusiakan manusia dan mencegah hilangnya nyawa, dan caranya saja yang sedang diubah. Kalau caranya menunjukkan persaudaraan itu selama ini dengan berinteraksi secara intensif, interaksinya sekarang itu dengan cara yang penuh makna, sehingga makna itu lebih penting daripada sekedar artikulasi kata-kata. Maknanya adalah
kita menyayangi manusia, kita tidak mengizinkan manusia lain itu menjadi tempat bersarangnya virus, yang tempat bersarang itu kemudian justru mencelakakan umat manusia yang lain. Saudara-saudara, mari dalam momen Ramadan kali ini kita menunjukkan kesungguhan kita dengan tidak memberikan kesempatan kepada virus itu untuk berkembang. Karena apa? Karena cara virus itu berkembang dengan cara yang tidak kita ketahui, dan supaya mereka tidak bisa berkembang, caranya adalah dengan meminimalisasi interaksi fisik. Dan kalau biasanya kita justru menunjukkan persaudaraan itu dengan ekspresi yang sifatnya fisikal, maka justru physical distancing itulah yang kita dianjurkan. Dan ritual atau cara kita menjalani agama itu justru kita modifikasi, karena yang penting adalah kesungguhan kita untuk menyelamatkan nyawa, kesungguhan kita untuk mempraktekkan kesungguhan dalam menghormati sesama manusia. Mudah-mudahan ikhtiar kita untuk menjalani Ramadan menunjukkan kesungguhan kita sesama umat Islam itu bisa saja dipandu oleh negara dan solidaritas masyarakat untuk sama-sama meredam, kalau bisa menghentikan pandemi COVID-19 ini secara cepat. Tapi di atas itu semua, mari kita tata niat kita dan juga memastikan tingkah laku kita cocok dengan niat itu adalah niat untuk mempererat persaudaraan, meskipun saudara sesama umat manusia itu tidak ada di depan kita. Terakhir, kita hidup di zaman globalisasi. Kita hidup di dalam interaksi yang sifatnya global. Kita bersyukur telah dikaruniai kesempatan untuk menggunakan teknologi informasi, teknologi komunikasi, dan pembatasan interaksi fisik itu dalam banyak hal bisa dikompensasi oleh teknologi komunikasi, dan solidaritas umat manusia di seluruh dunia bisa dijalin dengan itu. Kerjasama antar negara harus kita dorong supaya bisa segera mendapatkan antivirus, dan dengan antivirus itu kemudian kita bisa mencegah mewabahnya COVID-19 itu, dan pada saat yang sama kemudian bisa dihentikan penyebarannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi ikhtiar dan memudahkan kita menjalankan niat baik menjaga solidaritas atau ukhuwah basariyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.